Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata dari 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Yang pertama adalah praobservasi yang akan saya lakukan dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Maratun Soleha. Beliau adalah guru kelas 3 di SDN Keramat Watu 1. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Alhamdulillah. Baik, katanya mau diobservasi pembelajarannya. Iya, betul. Sudah disiapkan modul pembelajarannya? Saya sudah menyiapkan modul pembelajaran. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang saya inginkan nanti di kelas. Terima kasih. Sebelum observasi, kita mengadakan praobservasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum observasi di kelas ya Bu. Boleh. Pelajaran apa yang akan diobservasi di kelas? Saya kali ini akan melakukan observasinya, pembelajarannya itu mata pelajaran matematika, dan kebetulan sudah masuk ke operasi hitung perkalian. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada praobservasi ini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran pada modul Ibu yang Ibu buat sekarang? Tujuan pembelajarannya yaitu saya berharap peserta didik yang saya ajar nanti mampu memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Kemudian peserta didik juga mampu menyelesaikan soal perkalian bidang acak-acak. Oke, dari kedua tujuan ini, kira-kira tujuan pembelajaran ini menurut Ibu sudah sesuaikah dengan keadaan siswa Ibu di kelas 3? Insya Allah kalau melihat dengan materi-materi yang yang di awal-awal tentang bilangan cacat dari mulai penjumlahan dengan pengurangan, insya Allah mereka sudah siap, kondisinya sudah baik, jadi sudah memahami konsep penjumlahan juga pengurangan. Dan sekarang saya akan mengenalkan konsep perkalian dengan penjumlahan berulang. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira area apa pengembangan yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran matematika tersebut? Area yang ingin saya kembangkan di dalam pembelajaran ini yaitu terutama pengetahuan karena perkalian itu tidak hanya dikerjakan tapi harus dipahami. Jadi saya menginginkan mereka memahami konsep perkalian itu sendiri. Hanya itu saja pengetahuan, ada keterampilan tidak? Keterampilan karena ini sudah masuk kelas 3, jadi metode prakteknya tidak seinstan mungkin waktu kelas 2 gitu kan. Jadi hanya sedikit saya praktekkan, tapi selebihnya mereka memecahkan masalahnya dengan secara abstrak, tidak lagi menggunakan alat peraga. Dan satu lagi pengembangan di sikap, karena di sini kebetulan juga saya ada tugas kelompok, saya bagi kelompok, dan saya berharap mereka bisa bekerja sama dalam tugas kelompok mereka. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira strategi apa yang digunakan Ibu, seperti modelnya atau metodenya yang digunakan Ibu ketika nanti akan di pembelajaran nanti? Strateginya itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, karena menurut saya hanya baru itu strategi yang bisa dilakukan untuk pengetahuan siswa yang bervariasi dengan model pembelajaran, cara pemahaman mereka yang berbeda, model pembelajaran yang diinginkan mereka, hanya itu menurut saya yang tepat untuk diajarkan dalam pembelajaran kali ini. Oke, baik. Dari strategi yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira pemetaan Ibu sendiri dalam mengelompokkan siswanya berdasarkan apa ya? Karena model pembelajaran yang saya gunakan itu PBL, Problem Based Learning, jadi saya mengharapkan mereka bisa menyelesaikan masalah dari
pembelajaran ini. Kemudian dengan pengelompokan sendiri, saya pemetaannya itu saya kelompokkan sesuai dengan pengetahuan mereka. Jadi ada yang berpengetahuan rendah, saya kelompokkan dengan pengetahuan rendah, yang sedang dengan yang sedang, dan yang tinggi dengan yang tinggi. Kira-kira kapan nih pelaksanaan observasinya? Saya untuk pembelajaran matematika sendiri ada di hari Kamis. Kebetulan di hari Kamis itu jam matematikanya sedikit lebih banyak, ada 3 jam pelajaran saya di situ di hari Kamis, maka saya akan melaksanakan di hari Kamis tanggal 17 Oktober. Oh, tanggal 17. Iya. Oke, baik. Nanti ketika observasi, ini pra observasi. Tanggal 17 saya akan mendampingi Ibu untuk observasi ya Bu ya. Siap. Dan mudah-mudahan waktu pelaksanaan observasi berjalan dengan lancar. Amin. Dan apa yang sudah dituliskan di modul terlaksana di observasi nanti ya Ibu. Amin. Ya. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Bu Siti. Demikianlah pra-observasi kali ini untuk coaching supervisi akademik. Pelaksanaan observasinya di tanggal 17 Oktober dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berbagai macam perasaan di sini. Ada yang bete, ada yang kesel, ada yang happy, ada yang biasanya siapa di sini?
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Robiah Adawiyah, CGP Angkatan 11. Kali ini kita akan mengadakan pasca observasi dan saat ini saya sudah ditemani dengan Ibu PP saya yaitu Bu Ayana dan teman observasi saya yaitu Bu Maratun Soleha. Baik, kami akan lanjutkan untuk pasca observasi. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Kemarin kita sudah melakukan observasi dan saya sudah menemani Ibu di kelas pada tanggal 17 Oktober kemarin ya. Gimana perasaan Ibu ketika saya mengobservasi Ibu? Ketika diobservasi sedikit tegang ya, biasa mengajar mengalir begitu saja dengan anak-anak, ini seperti ada orang di dalam, seperti ada yang mengawasi. Tapi seiringnya waktu berjalan begitu saja, alhamdulillah, dan merasa sudah lega, Alhamdulillah ya. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu kembangkan di observasi kemarin? Kemarin yang sudah Ibu ketahui bahwa pengembangan yang akan saya kembangkan pada saat itu yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Dan saya sih merasa sudah melakukan ketiga pengembangan tersebut. Jadi menurut Ibu sudah jauh ya untuk area pengembangannya. Kalau diskalakan area pengembangan yang Ibu terapkan, kira-kira sudah skala berapa? 1 sampai 10 ya Bu ya? Dari 1 sampai 10. Sampai 10 mungkin 7 ya. Sudah bagus ya, sudah. Ini berarti itu artinya ada yang belum terlaksana pada observasi Ibu. Menurut Ibu, kekurangan atau kendala apa yang Ibu hadapi ketika melakukan observasi kemarin? Seperti yang Ibu tahu bahwa pengelompokan yang saya lakukan pada saat itu yaitu mengelompokkan sesuai dengan pengetahuan anak, pengetahuan rendah dengan pengetahuan rendah, tinggi dengan tinggi, sedang dengan sedang. Nah, ketika berhadapan dengan pengetahuan rendah, saya berharapnya ketika saya melakukan area pengembangan ketiga pengembangan kemarin, mereka bisa mencapai 8 sampai 9. Tapi ternyata masih saja ada yang kurang. Jadi yaitu tadi masih posisi di 7 skalanya ketika saya sudah melakukan pembelajaran kemarin. Oke, baik, terima kasih. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi pada observasi kemarin? Karena pengelompokan saya pisah sesuai dengan pengetahuan mereka, jadi seolah-olah mungkin terbiasa mereka dikelompokkan dengan bercampur yang sedang dengan yang bisa, jadi mereka ada pemantaunya. Nah, ini mereka tidak ada pemantau, maksudnya tidak ada yang mengajari dari temannya sendiri atau tutor teman sebayanya. Mungkin mereka merasa sendiri gitu, padahal mereka juga sama-sama kerja kelompokannya saja. Tugas kelompoknya itu sesuai dengan pengetahuan mereka. Jadi yang untuk yang memiliki pengetahuan rendah ini, mereka masih belum bisa belum bisa meningkatkan pengetahuan mereka. Meningkat tapi tidak signifikan. Jadi hanya sampai skala 7 saja. Dari skala yang sebelumnya itu sekitar 4 sampai 5, sekarang naik sampai 7. Sudah bagus ya. Oke, baik, terima kasih. Tapi saya memiliki catatan pada saat Ibu observasi. Boleh ya Bu, saya sampaikan. Untuk catatan yang saya catat kemarin ketika Ibu observasi, yang pertama ketika Ibu mengungkapkan perasaan atau meminta anak mengungkapkan perasaan. Nah, di sana saya lihat Ibu meminta anak-anak satu persatu maju untuk menempel perasaannya dengan emoji yang Ibu sudah siapkan. Namun sepertinya itu memakan waktu sekali ya, karena mungkin siswanya banyak. Jadi yang menempelnya juga karena tempatnya sempit, jadi mereka jalannya juga berebut dan memakan waktu yang lama untuk mengungkapkan perasaan saja. Itu yang pertama.
Yang kedua untuk pengelompokan. Nah, di sana saya lihat pengelompokan ibu belum terlihat. Jadi kayak masih heterogen gitu kelihatannya. Itu saja mungkin catatan saya ketika melihat mengobservasi itu. Nah, setelah saya observasi, kira-kira dengan adanya kendala atau kekurangan, rencana ibu selanjutnya seperti apa? Baik, terima kasih Bu Siti sebelumnya. Akhirnya saya mendapat masukan ya. Emang betul kenapa saya memilih satu-satu anak menempelkan emoji, karena namanya kelas 3 ya Bu ya. Kalau misalnya ditanya perwakilan saja mereka berebut ingin semuanya. Dan iya, kendalanya itu karena sudah tidak ada tempat sepertinya di ruangan itu, jadi saya memakainya lahan kosong di belakang meja saya, makanya ruangannya agak sempit. Itu yang akan saya perbaiki. Mungkin saya akan membuat papan emoji yang bisa saya gunakan setiap hari untuk anak-anak. Saya mungkin berusaha mencari lahan kosong juga yang ada di kelas untuk menempelkan papan emoji supaya anak kebagian semua lah istilahnya gitu kan, untuk mengungkapkan emosinya gitu. Iya, cari yang lebih luas, itu yang pertama. Yang kedua untuk pengelompokan ya Bu ya. Untuk pengelompokan seperti yang Ibu Siti ketahui bahwa di kelas saya muridnya lumayan banyak, 39 siswa. Untuk kelas yang lumayan kecil, jadi untuk posisi pengelompokan jika saya bentuk kelompok itu sulit untuk bergerak. Makanya buat saya seperti itu, seperti duduk biasa, tapi itu sebenarnya duduk kelompok ya, berkelompok. Terima kasih ya. Nah, setelah Ibu sampaikan beberapa area pengembangan seperti pengetahuan, keterampilan, sama sikap, kira-kira dari ketiga ini mana yang akan Ibu lebih kembangkan lagi area pengembangannya? Inginnya sih tiga-tiganya ya Bu ya, tapi saya lebih ingin fokusnya juga lebih ke pengetahuan. Saya ingin seperti anak yang di kelompok pengetahuan rendah ini, mereka memiliki kemampuan atau pengetahuan, tidak lagi menggunakan alat peraga, tidak lagi menggunakan alat peraga, tapi sudah abstrak gitu, bisa mengerjakan tugas tanpa lagi alat peraga ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kapan nih kira-kira rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi akan dilaksanakan? Setelah observasi ini. Setelah observasi ini kebetulan matematika setiap minggu kita ketemu, dan itu ilmu yang sepertinya mau kita hindari pun pasti ada gitu kan. Jadi saya maunya anak-anak nggak cuma pandai menghitung tapi memahami apa itu matematika. Jadi nanti setelah observasi ini pembelajaran matematika berikutnya akan saya laksanakan. Oke, baik, terima kasih Bu Watun sudah memberikan jawaban-jawaban yang sudah saya berikan pertanyaan. Itu mungkin untuk percakapan pasca observasi kita, dan nanti berkabar ya Bu kalau sedang melakukan observasi kembali atau melakukan rencananya. Terima kasih Bu Atun sudah melaksanakan pasca observasi. Kemudian ada beberapa hal yang ingin disampaikan, yang akan disampaikan oleh pelajar praktik saya. Silakan Bu Muayana. Baik, terima kasih Bu Robia. Nah, pertama-tama terima kasih Bu Atun sudah membantu JKT saya. Mudah-mudahan dengan adanya latihan supervisi menggunakan coaching ini, supervisi berikutnya yang ada di sekolah ini lebih baik lagi. Dan banyak teman-teman yang akan merasa terbantu dengan supervisi menggunakan coaching ini, sehingga akan menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu. Demikianlah pasca observasi saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pepe yang sudah menemani dan Ibu Atun yang sudah saya observasi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.